Teman-teman yang lain mana ini kok baru sedikit sekali? Yes. Yang halo, yang presentasi sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah silakan. Bentar. Minggu lalu kita UTS ya. UTS-nya gimana? Gampang nggak? Gampang kan? Halo? Gimana soalnya? Bisa dijawab, datanya sudah sangat jelas sekali ya. Kalau kalau Anda lihat kemarin ya soal UTS-nya, kalau Anda masih buka filenya itu nomor satu kan jelas nominal itu ya, datanya nominal nominal satu sampel, artinya nanti pakai apa tadi chi-square satu sampel atau binomial. Nah, nomor dua itu dua kelas, dua sampel independen. Nomor tiga itu bedanya nomor tiga sama dua Pak. Nomor dua itu kan nominal, kalau nomor tiga itu ordinal. Nomor empat itu yang terakhir McNemar itu kan kemarin artinya tidak terlalu susah ya soalnya ya. Gimana? Ada tanggapan tentang soal UTS kemarin? Boleh menanggapi apapun. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tanggapan ya silakan kelompok dari kelompok 6 ya, kelompok 6 silakan mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian dipresentasikan hasilnya, nanti kemudian ada sesi pertanyaan atau sesi soal. Oke, silakan kelompok 6. Nggak usah lama-lama ya. Nah, ini bulan puasa, apalagi nanti persiapan berbuka. Setengah jam aja ya maksimal, sampai jam 4 presentasinya ya. Oke? Oke, Pak. Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 6. Kelompok 6. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar dulu ya teman-teman, saya ambil saya itu dulu ambil astagfirullah. Cari PPT-nya dulu ya, bentar ya. Ya, ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Mbak. Buat materi hari ini yaitu fisik, tes,
Will Sopon Mate Pairis. Nah, sebelum kita memulai presentasi ya teman-teman, kita perkenalan dulu ya dari kelompok kami itu saya sendiri Siti Aisyah Nurjana sebagai moderator, ada Lubna sebagai pemateri pertama, dan ada Mbak Febi sebagai pemateri kedua, dan ada Mas Unggul Pradana sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja buat pemateri pertama kepada Mbak Lubna, waktu dan tempat kami persilahkan. PPT-nya udah di-share belum, Mbak Ai? Mbak Aisyah, PPT-nya gimana? Ya, silakan. Sebentar, Pak. Lagi proses share screen PPT.
belum PPT-nya? Sudah, Mbak. Udah. Oke. Langsung ya ke penjelasan tentang uji say test Wilcoxon Math Pairs. Itu apa sih? Itu uji parametris untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Itu Uji dimiringkan Mbak di landscape. Lanjut, untuk uji Wilcoxon Math Pairs merupakan uji alternatif dari uji pairing test atau t-test atau t-paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini juga dikenal dengan istilah Wilcoxon Signet Rank Test. Teknik ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda atau signet test. Kalau dalam uji tanda besarnya selisih antara positif dan negatif tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji ini nilai selisih diperhitungkan. Uji ini digagas pertama kali oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1892 sampai 1965. Oh, lainnya maaf. Lanjut. Untuk asumsi-asumsinya, terdapat 3 asumsi atau syarat dalam uji ini. Yang pertama, variabel dependent berskala data original atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Oleh karenanya, Anda perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu pada selisih antara kedua kelompok. Selisih yang dimaksud itu adalah nilai pretest atau sebelum pelajaran dikurangi nilai post-test atau setelah pelajaran. Apabila memenuhi asumsi normalitas, maka sebaiknya menggunakan uji parametris yang sesuai. Dan apabila tidak memenuhi, maka uji ini dapat digunakan sebagai alternatif. Yang kedua, variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Berpasangan artinya itu subjek sebagai sumber data adalah satu individu atau observasi yang sama. Yang ketiga, setiap pasangan dipilih secara acak dan independen. Maksudnya, dalam pengambilan sampel tidak subjektif, tetapi pengambilan sampelnya itu secara acak. Lanjut. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Untuk yang pertama, berilah nomor urut untuk setiap harga mutlak selisih. Harga mutlak yang terkecil diberi nomor urut atau peringkat 1. Harga mutlak selisih berikutnya diberi nomor urut 2, dan akhirnya harga mutlak terbesar diberi nomor urut N. Untuk yang kedua, untuk tiap nomor urut, berikan pula tanda yang didapat dari selisih. Yang ketiga, hitunglah jumlah nomor urut yang bertanda positif dan juga jumlah nomor urut yang bertanda negatif. Yang terakhir, untuk jumlah nomor urut yang didapat, pada langkah 3, ambillah jumlah yang harga mutlaknya paling kecil. Sebutlah jumlah ini sama dengan J. Jumlah J ini yang dipakai untuk menguji hipotesis. H0, tidak ada perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Untuk HA, terdapat perbedaan pengaruh kedua perlakuan. Kemudian untuk kriteria uji, HA diterima jika T hitung kurang dari T tabel, H0 diterima jika T hitung lebih besar sama dengan T tabel. Lanjut. Untuk ini tampilan tingkat signifikasi untuk tes 1 feedback. Kemudian yang selanjutnya, langkah uji peringkat bertanda Wilcoxon.
Yang pertama, asumsikan bahwa populasi perbedaan pasangan nilai pengamatan kedua sampel adalah variabel acak kontinu. Yang kedua, hipotesis uji satu sisi H0 W plus sama dengan W min, di mana H1 W plus lebih besar dari W min. Untuk H0 W plus sama dengan W min, H1 W plus kurang dari W min. Uji dua sisi H0 W plus sama dengan W min, di mana H1 W plus bukan sama dengan W min. W plus jumlah semua peringkat selisih pasangan pengamatan WI dan YI yang bertanda positif. W min jumlah semua peringkat selisih pasangan pengamatan WI YI yang bertanda negatif. Untuk setiap pasangan nilai pengamatan WI YI, hitung perbedaannya DI sama dengan WI min YI. Kemudian langkah uji peringkat bertanda Wilcoxon. Yang pertama, berikan peringkat terhadap perbedaan nilai pasangan pengamatan, mulai dari peringkat 1 untuk perbedaan terkecil hingga peringkat N untuk perbedaan terbesar. Bila terdapat perbedaan nilai pasangan yang sama, perbedaan pasangan ini yang sama, perbedaan pasangan nilai yang sama diberi peringkat rata-ratanya. Untuk beda 0 tidak diperhatikan. Yang kedua, bubuhkan tanda kepada peringkat yang sudah dibuat itu positif atau negatif sesuai dengan tanda perbedaan nilai pengamatan aslinya. Yang ketiga, hitung banyaknya DI yang bertanda positif dan negatif. Nilainya lebih kecil, W plus sama dengan sigma RI dan mutlak W min sama dengan mutlak sigma RI. H0 ditolak bila nilai W terlalu kecil untuk dikatakan bahwa yang terlibat hanya karena kebetulan. Ya, terima kasih kepada Mbak Feby Majesta yang telah memaparkan memaparkan materinya, dan selanjutnya pemateri ketiga kepada Mas Unggul Pradana, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya contoh soal ya. Di sini terdapat sebuah permasalahan karena kurangnya mutu kerja dalam sebuah perusahaan, maka dilakukanlah kenaikan gaji pada setiap karyawan. Dari kenaikan gaji tersebut, maka didapat tabel perubahan mutu kerja sebagai berikut. Dengan menggunakan uji Wilcoxon-Myers, apakah ada peningkatan mutu kerja karyawan apabila tarafnya itu A sama dengan 0%? Yang pertama, dari tabel itu diketahui hipotesisnya ya. Untuk hipotesis ada dua, hipotesis 0 yaitu tidak ada peningkatan mutu kerja. Mbak Lubna tolong di next. Cek operator. Untuk hipotesisnya ada dua macam. Yang pertama H0, untuk H0 yaitu jika ada peningkatan mutu kerja, dan untuk H1 itu ada peningkatan mutu kerja. Sedangkan untuk taraf nyata ujiannya itu tadi 5% ya. Jika kita ubah ke desimal maka menjadi 0,05. Untuk kriteria pengujiannya, H1 diterima apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, dan untuk H0 diterima apabila T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Untuk mencari tabelnya bisa menggunakan uji tabel uji yang tadi udah di share ya. Di makalah juga udah ada tabelnya. Maka diketahui untuk tabel dari A 0,05 dengan N-nya 10 itu 11. Selanjutnya kita masuk ke tabel data penelitian. Ya, dari data tadi, untuk pertama kita cari untuk selisih dari X2 dengan X1 ya. Selisih X2 dan X1 kita kurangi semua X2 dan X1, maka akan menghasilkan pada tabel yaitu 1, min 3, min 4, 7, 5, min 3, 3, 10, 10, 4. Setelah kita mencari selisihnya, selanjutnya kita mencari urutannya. Untuk urutannya itu kita mengurutkan dengan hasil mutlak selisihnya. Jadi selisihnya kan tadi kan ada yang 1, min 3, min 4, 7, 5, min 3, itu kita mutlakkan semua sehingga tidak ada minus, semuanya positif. Setelah kita mutlakkan semua, kita baru mengurutkan. Nah, di sini ada yang selisih 1 menjadi urutan ke-1, selisih 3, 3-nya kan ada 3 tuh.
yang data kedua, ke-6, dan ke-7. Kita urutkan menjadi urutan kedua, ketiga, dan keempat. Begitupun seterusnya. Setelah didapat urutannya, kita mencari peringkatnya. Untuk peringkat kita yang pertama kan ada urutan pertama dengan selisih 1. Untuk selisih 1 cuma ada 1 data, sehingga untuk peringkatnya langsung ke 1. Urutan kedua dan urutan ketiga dan urutan keempat kan untuk selisihnya mutlak selisihnya sama ya. Semuanya 3. Karena selisihnya sama semuanya 3, untuk mencari peringkatnya kita tinggal menambahkan di poin kedua nih ya. Urutan ranking sebagai contoh kenapa data 267 memiliki peringkat yang sama itu karena ketika data tersebut memiliki hasil mutlak selisih yang sama yaitu 3 ya. Untuk mencari peringkatnya kita tinggal menambahkan urutan kedua tambah ketiga tambah keempat dibagi 3. Yang ditambahkan itu urutannya ya, bukan selisihnya. Sedangkan tadi kan urutan 2, 3, dan 4 sehingga 2 ditambah 3 ditambah 4, 9 dibagi 3 maka 3. Jadi ketiga data tersebut yaitu urutan 2, 4, 2, 3, dan 4 itu sama-sama peringkatnya 3 semua ya. Ini juga bisa menghitung untuk yang urutan ke-9 dan ke-10. Itu sama-sama datanya 10 semua. Jika kita cari rata-ratanya, maka peringkatnya 9,5 semua. Setelah diketahui peringkatnya 1, 3, 5,5 sampai 5,5 bawah itu, selanjutnya kita menggolongkan apakah peringkat tersebut termasuk tanda plus ataupun minus. Untuk penggolongannya, kita lihat di bagian hasil selisih yang sebelum dimutlakan. Itu kan ada golongan, ada plus minusnya ya. Apabila selisihnya itu minus, maka masuk ke tanda peringkat minus. Apabila selisihnya plus, maka masuk ke tanda peringkat plus. Maka akan dihasilkan untuk peringkat 1 itu plus, peringkat 3 itu minus, dan lain-lain sampai bawah ya. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan yang tanda peringkat plus kita jumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 43,5. Kita anggap itu sebagai T. T sama dengan 43,5. Sedangkan untuk tanda peringkat minus kita jumlahkan menjadi 11,5. Kita anggap J. J sama dengan 11,5. Dari dua data ini, T dan J, yang paling kecil kan 11,5. Menurut langkah-langkah tadi, maka kita akan menggunakan yang paling kecil, yaitu nilai J sama dengan 11,5 sebagai perhitungan hipotesis. Next ke slide selanjutnya. Ya, berdasarkan tabel di atas ya, jumlah tanda berdasarkan tabel tadi, jumlah tanda peringkat minus itu lebih kecil, maka kita menggunakan J sama dengan 11,5. Karena J 11,5 lebih kecil dari tabelnya tadi 11, maka hipotesis 0 itu diterima, tidak adanya peningkatan mutu kerja karyawan. Kesimpulannya, jadi dilakukan kenaikan gaji pada setiap karyawan itu tidak mengakibatkan peningkatan mutu kerja karyawan. Kok hilang? Aduh. Ya, untuk kesimpulannya itu ya, jadi tadi tidak ada J-nya itu lebih kecil dari tabel, J-nya lebih besar dari tabel, maka hipotesis 0 diterima. Tidak ada peningkatan mutu kerja karyawan. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Ada lanjutan lagi. Aduh, ini share-nya nggak jelas banget. Bentar. Tak share-nya. Cek Lubna. Ya bentar, gue tak coba share screen lagi. Udah kelihatan belum?
Udah. Iya, jadi udah kesimpulannya udah tadi ya, langsung ke latihan soal. Lanjutannya, Dup. Nah, Ini itu tadi untuk jumlah sampelnya itu 25 atau kurang dari 25 ya. Apabila sampelnya itu lebih dari 25, banyak peneliti yang menyarankan menggunakan bukan uji visual mass spec ya, tapi pakai uji T berpasangan. Karena untuk makin besar sampel, maka distribusinya itu semakin normal ya, mendekati distribusi normal. Untuk selanjutnya itu latihan soal. Dup. Lubna. ya, Ini terdapat latihan soal. bentar. Ya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Unggul Pradana yang telah memaparkan materinya. Oh ya, buat teman-teman, ini ada latihan soal ya, 2, silahkan dikerjakan. Buat pengerjaannya bisa dikirim lewat WAG. Mohon maaf Pak Nuha, ini langsung sekalian ditutup atau bagaimana? Ada pertanyaan dulu nggak yang lain? Oh ya, buat teman-teman, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan buat teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan tadi ada yang bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan di gitu kan ada tulis karena jumlah C itu 11,5 lebih besar dari nilai tabel itu 11. Nah, tabelnya itu kan dilihat dari tabel. 11 itu dari mana ya, Mbak? Soalnya kan di sini kalau 10. Kalau misalnya punya 10 tabelnya, kalau 0,05 itu nilainya 8. Itu gimana ya, Mbak? Gimana, kurang jelas? Kurang jelas Mbak Nur Istiqomah, bisa diulangi lagi? Sudah jelas belum suaranya? Iya Mbak, udah jelas. Tadi tabelnya tulisannya di situ kan 11. Sedangkan saya lihat di tabel harga kreditnya itu pakainya N itu 10. Kalau 10 taraf signifikannya itu 0,05, nilainya itu 8. Tapi di situ 11 itu gimana ya? Terima kasih. Coba sambil ditampilkan yang ditanyakan. Mbak Nur Istiqomah. Yang dicontoh soal kesimpulan yang setelah tabel. Ini ya Mbak. Iya, itu yang tabelnya itu kan 11. Sedangkan tabel yang dikasih sama yang ada di makalah itu ada tabelnya. Nah, di situ tuh 8, itu gimana? Ya baik Mbak Nur Istiqomah, beri kami waktu dulu ya buat menjawabnya.
Oh iya, barangkali yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Selain Mbak Nur Istiqomah? Eh, saya mencoba menjawab pertanyaan Mbak itu Nuris Tigema ya. Ya, silahkan Mas Unggul. Iya, sebenarnya saya cek lagi salah sih emang itu. Harusnya ya bener, harusnya dengan tabel 0,05 dengan itunya 9, itunya 8, M-nya 8 itu 8 ya tabelnya. Mohon maaf sekali kurang teliti tadi waktu ngecek soalnya. Berarti untuk kesimpulannya juga berlawanan ya, karena kan T tabelnya itu kurang dari T hitung. Enggak, untuk kesimpulannya tetap sama kan. Untuk C lebih besar dari T tabel, tetap lebih besar kan. Berarti hipotesisnya tetap 0 diterima. Ya, terima kasih. Makasih, maaf. Ya, monggo yang lain ada yang mau bertanya lagi selain Mbak Nur Istiqomah? Kita gunakan yang tutel ya, tutel. Oh ini wantel semua ya, tingkat signifikansinya wantel semua. Berarti itu sepertinya yang satu itu tutel itu, ya. Itu buku itu ada kesalahan juga tuh kayaknya mungkin. Itu tabel berapa itu? Tabel T-nya tabel berapa Mbak? Mas, Mbak? Tabel 2 ya? Nah, tabel yang 2 itu yang di atas tutel, yang di bawah wantel ya. Jadi tabelnya itu kalau kita lihat di bukunya Sugiono ya, ketika saya akan share screen saya. Tabelnya ini tabel 2 ya. Kalau Anda lihat tadi tabelnya tabel 2. Mana ya tabel 2? Nah, tabel ini. Nah, kok tabelnya beda ya dengan yang ditampilkan tadi? Tabelnya beda nggak? Pakai yang Wilson, pakai yang di bawah sendiri itu kalau nggak salah. Oh, yang Wilcoxon ya. Tabel berapa, Mas? Halaman 38 berapa ya? Yang bagian, nah itu tuh. Oh, yang ini ya. Oke, di tabel Wilcoxon ini aslinya tabel ini apa nih? Oh, nilai Wilcoxon ya. Wilcoxon ini berarti kita gunakan yang 0,05 ya. Tingkat signifikansinya 0,05. Kalau saya lihat yang di buku, di tabel Wilcoxon ini juga, sebentar, saya belum lihat di Wilcoxon di buku itu berapa ini? Halaman berapa tadi? 300? Oh, 363 ya. Ya, ini harusnya ya ini ada kesalahan ini di tabel ini mungkin. Karena yang namanya biasanya yang ini tutel, yang bawah wantel ya, biasanya gitu. Tutelnya 0,025 itu setara dengan wantelnya 0,05. Nah, itu gitu. Ya. Jadi tutelnya 0,025 setara dengan 0,05. Jadi yang ini saya rasa kurang tepat ya. Ya. Seperti ini contohnya yang atas tutel, yang bawah pasti wantel. Nah, jadi kita menggunakan berapa persen alfanya? 5% ya?
Kalau di internet ada tabel yang benar nggak? Coba. Saya belum pernah lihat tabel Wilcoxon yang di internet mungkin ada yang lebih benar dan lebih mudah untuk dibaca. Oke, tapi nggak apa-apa, gunakan tabel ini dulu nggak apa-apa ya. Ini saya rasa masih kurang tepat ya untuk menggunakan tabel ini. Tapi untuk pembelajaran ya gunakan angka ini dulu nggak apa-apa. Misalkan tadi 0,05 ya, soalnya tadi kan 0,05, 5% ya, 5% enggak? Ya 5% artinya nanti kita tinggal gunakan yang ini aja. Tadi sesuai dengan N-nya berapa. Ada lagi yang mau tanya? Tadi yang dijelaskan kelompok ini merupakan uji ini. Saya akan tampilkan ini saja. Kelompok ini kan presentasinya adalah, kita lihat, sign test dan Wilcoxon match pair ya. Ada 2 uji. Kenapa tadi hanya 1 uji saja? Iya enggak? Halo kelompok 6? Cuma 1 uji saja ya. Saya mau tanya sign testnya mana nih? Ada enggak? Tidak ada, Pak. Kok tidak ada? Kok bagiannya ada kelompok ini 2. Jadi sign test dan Wilcoxon match pair. Jadi ada 2 uji. Oh, iya, Ya, Pak. jadi nanti nilainya akan berkurang ya daripada kelompok yang lain. Tapi yang lain bisa baca sendiri, di buku itu ada sign test. Sign test itu ya apa namanya, sama-sama untuk data ordinal. Cuma metodenya yang berbeda. Nah, itu, kelompok ini tidak mempresentasikan sign test. Yang tadi dipresentasikan itu adalah Wilcoxon saja. Berarti ya kelompok ini tidak sempurna ya presentasinya ya, karena hanya satu saja, hanya Wilcoxon saja, jadi sign test. Ini kan saya minta kelompok ini 2 ya, sign test dan Wilcoxon. Kan bagiannya kemarin gini. Coba. Nih, sign test dan Wilcoxon kelompok 6. Kelompok ya tadi yang dipresentasikan hanya Wilcoxon saja. Itu tadi cara-cara Wilcoxon. Tapi sign testnya belum. Padahal sign test juga artinya presentasinya gampang ya, mudah juga. Jadi kelompok-kelompok yang kemarin masih salah itu silakan diperbaiki ya, nanti dikumpulkan terakhir ya, dikumpulkan versi Word-nya saja yang dikumpulkan ya. Yang dikumpulkan nanti versi Word ke saya, nanti dikumpulkan jadi 1 ya, makalahnya dikumpulkan diperbaiki ya. Jadi kalau yang tadi ini Wilcoxon kurang ya, nanti ditambahi sentes, materi tentang sentes, nanti baru dikumpulkan. Nanti file-file ini silakan nanti dikelompokkan, dikumpulkan ke 1 ya, ke PJ-nya saya sebelum UAS ya. Nanti kalau UAS Anda juga sudah punya file-file referensi gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau tanya terakhir? Baik, Pak. Ya, jadi nanti diperbaiki ya kelompok 6. Kan bagiannya 2, sign test dan Wilcoxon. Kok hanya Wilcoxon saja? Tadi saya hanya melihat Wilcoxon saja. Nggih, Pak. Kemarin tuh dikiranya itu satu judul semateri gitu, Pak. Terus searching dapatnya yang itu. Kan di buku itu juga ada. Jadi baca bukunya dulu. Nah, kalau butuh tambahan referensi, searching di internet. Coba kita lihat di bukunya ya. Oke, kita lihat. Jadi patokannya buku itu dulu. Walaupun ya buku itu apa namanya tidak terlalu sempurna, tetapi ya itu sebagai pedoman bisa kita lakukan. Kita lihat. Dua sampel ya. Oke, 2 sampel. 2 sampel berarti kan ini mulai 2 sampel berkorelasi 121 ya. Oke, 121. Oke, lama. Saya berapa aja? 121 ya tadi ya.
Nah, ini komparatif dua sampel. Nah, kan minggu lalu sudah apa namanya? Ini yang parametrik ya. Nah, ini parametrik dulu. Biasanya buku ini mesti gitu, parametrik dulu baru non parametrik. Nah, ini kan udah yang kemarin McNemar, sekarang Saintes sama Wilcoxon Match Pair ada dua. Nah, ini sampel berkorelasi parametris. Nah, ini kan parametris. Parametris kan sudah Anda pelajari di statistika pendidikan. Nah, ini non parametris. Nah, non parametris dari sini McNemar kan kemarin sudah. Nah, kelompok yang ini bagiannya adalah Saintes. Mana ini Saintes ya? Nah, ini ada. Kan di buku ini ada. Artinya Anda tidak baca buku ini, ya. Oke. Anda baca dulu buku ini ya, baru Saintes itu gimana sih cari di internet. Ini kalau sekilas Saintes itu malah lebih gampang. Ya. Kita cuma misalkan datanya yang ini ya, ini datanya perubahan istri dan suami, misalkan seperti itu ya. Perubahannya apa nih? Kalau harusnya datanya bukan gini, ini sebelum sama setelah itu, sebelum apa sama setelah diberi apa, misalkan ini juga diperbaiki. Nah, kalau korelasi kan gitu, istri sama suami kan tidak berkorelasi, ini dua sampel berbeda. Apa namanya? Walaupun memang berpasangan ya, kalau istri kan punya pasangan suami gitu ya. Tapi kan sebelum sama sesudahnya kan kita tidak tahu sebenarnya gitu ya. Mana yang sebelum, mana yang sesudah. Ya istri suami boleh, istrinya yang sebelum, suami yang sesudah gitu juga boleh. Atau ini diganti soalnya, misalkan ya, ini sebelum sama sesudah diberi apa kesejahteraan keluarga. Ternyata keluarga ini ranknya 4 terus 1, dia kan minus turun jadi minus ini. Nah, ini Saintes ini yang belum dijelaskan tadi. Ya, jadi ini skor, misalkan skor kebahagiaan, ini 4 jadi 1, berarti berkurang, minus, ini 4 jadi 5 naik. Hampir sama sebenarnya kayak McNemar ya ini ya. Seperti itu, ini tinggal menghitung nilai minus sama positifnya aja, terus kemudian dicari dengan rumus ini. Nah, ini kan cuma gampang. Banyak data positif, kurangi banyak data negatif. Dikurangi 1, dikuadratkan, dibagi dengan banyak data positif dan negatif. Gitu. Saintes itu intinya hanya gini saja ya. Nanti dengan menggunakan chi-square, ini chi-square hitungnya berapa, chi-square tabelnya berapa, dibandingkan. Nah, tabel chi-square ada di tabel 6. Nah, lihat saja di lampiran. Kenapa DK-nya 1 kan N-1, tadi kan ada 2 ya. Istri, suami, atau sebelum sama sesudah gitu. Berarti kan 2 kurangi 1 adalah 1. Itu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti minggu depan kita libur dulu ya, karena sudah mau mendekati Lebaran, persiapan Lebaran lah. Nanti kita kuliah lagi menurut edarannya Yayan saja ya, nanti kalau kuliah lagi mulai tanggal 17 ya kita kuliah tanggal 17, kalau mulai tanggal 24 ya kita mulai tanggal 24. Kita tinggal sesuaikan saja dari edaran dari IA. Yang penting kelompok 7 itu silakan dibuat dulu ya PowerPoint-nya dan presentasinya. Nanti kalau nggak cukup ya nanti kelompok 7 bareng sama kelompok 8 atau gimana nanti kita lihat. Yang penting jangan salah materi ya, jangan baca dulu bukunya. Oh ternyata ada Saintes sama Wilcoxon, ada 2 suci. Saintes sendiri, Wilcoxon juga sendiri. Oke, itu saja mungkin untuk kuliah hari ini. Kita tidak usah lama-lama. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Udah selesai ya?